Eh, eh, oh, yang kau sembah siapa, Bang? Hah? Yang kau sembah siapa? Klaus tuh. Hah? Yang saya sembah. Oh, Tuhan saya sendiri. namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katanya Pak Dehe. Pak Dehe. Pak Robin. Tatar dulu nih orang mengatakan Yesus Tuhan, Pak Robin. Mm-mm. Pak Robin ini ya Kristen juga, tapi kata beliau kata beliau ya Yesus bukan Tuhan. Toh. Silakan. Coba, Eh, alasannya kenapa? alasannya kenapa Pak Robin tuh katanya? Buka mic-nya, Pak. Alasannya sebelum ada Yesus, Tuhan sudah ada. Jadi ya garis besarnya seperti ini. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Maka dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu siapa? Bapa. Kalau dalam Muslim mengatakan Allah. Jadi jangan pernah diduakan. Ketika kita mengatakan itu Yesus menjadi Tuhan, itu kita menduakan. Ya, kita akan menjadi ada ilah-ilah lain pada kita. Sekalipun Yesus adalah manusia yang suci, ya, sekalipun jika bakalan dari ruh yang suci, dia tetap manusia. Manusia punya tetap manusia. Tuhan tetap Tuhan. Bagaimana ciri-ciri Tuhan? Tuhan itu tidak pernah terlihat. Tuhan itu tidak pernah bisa terukur. Sementara kita ada Tuhan yang bisa terukur. Ya, siapa itu? Tuhan Ya Yesus. Sementara dikatakan jangan ada ilah-ilah lain padamu. Jadi ketika kita mempertuhankan kemanusiaannya Yesus, berarti ada ilah lain. Makanya sangat benar yang dikatakan oleh saudara kita Muslim. La ilaha illallah, berarti tiada Tuhan selain Maha Pencipta. Sama dalam Kristen juga ada. Jangan ada ilah-ilah lain padamu. Sementara Kristen mengilahkan lain. Siapa? Yaitu Yesus. Sementara Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan supaya dia dipertuhankan. Nggak pernah itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah katam. Ya, arti katam itu sudah tamat. Berapa kali? Nggak ada. Tetapi yang sebagai utusan, maka dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, penyesat orang yang memanggil Yesus Tuhan. Penyesat. Itu jelas, ada dalilnya, ada faktanya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, biar kita ini perlu iman ini nih. Jadi siapa orang yang gak percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia ini, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Kalau dia nggak percaya dia sebagai manusia datang ke dunia, dia penyesat. Kalau dia percaya sebagai Tuhan datang ke dunia, itu penyesat. Jadi kita harus percaya Nah, dia datang ke dunia sebagai manusia. sesat kan kalau yang mengatakan Yesus Tuhan tuh. Jadi kita percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ah, Gitu. Itu mana dalilnya? Itu yang saya imanin sebagai Kristen sejati. Seperti katakan firman ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, Allah itu adalah firman. Nah ini di sini banyak banyak terjebak. Jadi bukan firman itu yang menjadi Yesus, tetapi firman itu diterima oleh Yesus. Itu yang benar. Jadi cara mendefinisikan ini kita perlu namanya hakikat. Jangan pakai syariah. Kalau dalam Muslim nama syariah itu jangan pakai secara apa? Secara yang tertulis seperti ini. Pakailah hakikat. Hakikat itu tidak ngelak ya. ya tidak akan bisa dipandang oleh syariat, oleh kedudukan ini. Makanya dikatakan kita itu berpikirlah yang tidak mungkin bagi kita. Mengimanilah yang tidak mungkin bagi kita. Karena firman-Nya berkata dalam kekristenan, apa yang tidak mungkin bagi kamu, mungkin bagi saya. Mungkinkah saya jadi 10? Bisa. Kalau dikehendaki oleh Maha Pencipta. Saya bisa jadi 10. Karena punya keterbatasan. Makanya imanilah yang tidak keterbatasan. Nah itu. Saya selalu mengimani yang tidak keterbatasan dan yang tidak bisa dinilai oleh manusia. Jadi seperti ATE saja kita sudah berbeda. Ya, Esa secara Jadi, kebenaran dunia itu adalah satu atau tunggal. Tapi secara kebenaran ilahi, secara hakikat, arti Esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, tidak terukur luasnya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah itu arti Esa secara ilahi. Makanya jangan kita pada makanya dikatakan ketika kita menyampaikan kebenaran daripada Tuhan itu, jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kemampuan kita, jangan pakai kehebatan kita. Kita akan terkutuk. Di mana dalilnya Yeremia 17 ayat 5? Itu akan nyambung semua. Ya. Ketika memang iya nih benar.
kebenaran daripada Maha Pencipta yang kita sampaikan, tapi kita pakai kekuatan kita selipkan, maka kita akan terkutuk. Gimana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkannya dirinya sendiri. Nah, ini yang banyak kita sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Diandalkan kekuatannya dalam menyampaikan kebenaran. Maka apa? Jadi terkutuk. Kalau kita mau menyampaikan kebenaran, sampaikanlah dengan mengandalkan kekuatan daripada ilahi. Maka dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang kita sampaikan, andalkan Tuhan. Makanya ketika saudara-saudara saya menanyakan menurut Pak Robin, bukan menurut saya, menurut Bapak. Supaya saya jangan mencuri. Saya nggak berani menerima itu. Menurut Pak Robin, nggak mau saya menerima itu. Menurut Bapak, menurut Maha Pencipta. Jadi andalkan supaya aku dapat berkat. Apa berkat? Kasih dia ngomong, Pak Robin. Oh ya, silakan. Tanggapi. Jadi tadi Pak Robin bilang bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Jadi yang Tuhan yang Pak Robin sembah, coba siapa lah? Namanya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau Muslim mengatakan Allah, kita mengatakan secara kekritenan Bapa. Siapa Yesus? Adalah utusan dari Bapa. Makanya kenapa Yesus selalu lapor kepada Bapa? Ya, kenapa Yesus selalu lapor kepada Bapa? Berdoa juga, Bapa kami yang di sorga. Doa Yesus selalu lapor kepada siapa? Bapa. Siapa Bapa itu? Namanya adalah Maha Pencipta langit dan bumi. Kalau dalam Muslim mengatakan itu Allah. Biar pahami, itu bahasa Arab. Jadi nggak ada perbedaan. Jangan kita beda-bedakan Tuhan itu. Jangan kita pakai dengan pengukuran pemikiran kita. Ya, kita bilanglah 3. Ini dari mana berasal Tuhan 3? Kalau nggak manusia yang membuat. Dari mana kita bisa mengetahui Tuhan itu 3? Tritunggal, 3 1. Itu kan maunya manusia. Sementara kita tidak pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan rupanya pun kita tidak bisa melihat. Coba dari mana? Nah, siapa yang pernah melihat Tuhan? Dari mulai kebenaran firman Tuhan? Hanya Paulus. Makanya pendusta, ya penjahat selalu tetap menjadi seorang penjahat. Oh, Paulus penjahat. Iya. Sama kan kayak Pak Dehe tuh, nggak percaya Paulus tuh, penjahat kata Pak Dehe. Makanya itulah alasannya kenapa saya nggak gabungin Pak Robin dengan Pak Dehe ya teman-teman. Itu, silakan lanjut. Jadi kalau orang yang mengatakan bisa ketemu dengan Tuhan itu penjahat, itu penyesat. Jangan coba-coba. Kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Siapapun kita diajar untuk mempercayainya, sekalipun kita tidak melihat Tuhan itu. Di mana ayatnya? Ada Ibrani 11 ayat 1. Jadi kita harus nyambungkan itu. Kita harus definisikan. Apa dikatakan sana? Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat Tuhan, melainkan percaya. Itu iman. Jadi kalau ada Tuhan yang kelihatan, itu bukan iman. Itu kepalsuan, itu penyesat. Yesus pernah terlihat nggak? Pernah. Sekalipun orang dahulu, orang Israel yang melihat. Yang penting intinya dia terlihat. Sekalipun dia manusia yang suci, ya tetap manusia. Bukan menjadi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlihat. Tetapi ada. Apa buktinya bahwa Tuhan ada? Langit dan bumi itu bisa tercipta. Kita bisa hidup. Itu buktinya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau dicari mana buktinya Tuhan itu ada? Nah, seperti orang-orang ateis kan, cari bukti. Sebenarnya dia nggak sadar dia hidup dari mana. Kalau nggak Tuhan, apakah pernah langit dan bumi ini memberikan hidup manusia? Apakah pernah langit dan bumi ini menciptakan langit dan bumi? Tidak akan pernah. Kembali kepada Tuhan yang tidak terlihat tadi. Kembali kepada Tuhan yang dimaksud dengan Alfa dan Omega tadi. Hanya Dia yang mengetahui akhir dan awal dan akhirnya. Kita tidak akan pernah bisa. Kita hanya diajarkan untuk mengimani dan berbuat, mengamalkan setiap kebenarannya. Hanya itu tugas kita. Kalau untuk ukur Tuhan kita nggak bisa, tapi kalau Tuhan mengukur kita bisa. Nah itu secara akal sehatnya dulu. Begitu saudara. Jangan pernah ukur Tuhan. Jangan bisa katakan serupakan dengan apapun Tuhan, nggak boleh. Karena ini yang banyak sekarang terjadi dalam kekristenan. Dikatakan siapa yang memulai bahwa Yesus itu menjadi Tuhan? Paulus. Paulus yang menciptakan. Paulus. Iya, Paulus. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena dilihatnya Yesus membuat mujizat. Sementara bukan Yesus yang membuat mujizat. Bapa. Tapi diterima oleh Yesus. Maka dikatakan dalam firman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu benar. Itu nggak ada yang salah dengan ayat itu. Makanya kalau kita
Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Benar? Maksudnya itu tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau kita tidak bisa seperti manusianya Yesus atau Isa Al-Masih. Begitu saudaraku. Ya jangan harap kalau kita tidak bisa seperti manusianya Yesus, jangan harap kita bisa sampai kepada Bapa. Jangan harap. Saya sendiri juga. Makanya sampai sekarang saya mau belajar supaya saya menjadi seperti manusianya Yesus atau Isa Al-Masih dalam saudara kita Nah, Muslim. tanggapilah Bang Sinaga, silakan tanggapi. Panjangin juga ngomongnya. Terlalu panjang kali lebar ini Pak Robin ngomong. Cuman aku nggak ngerti. Udah terlalu jokal itu ngomongnya. Tapi pengertian pribadi itu kan berbeda-beda. Ya kan? Tuhan siapapun yang kita tuhankan itu berbeda-beda. Cuman itu aja lah. Terima kasih Pak Robin atas penjelasannya sama Pak Ustadz Yusuf Pei udah naikin saya.